Perkenalkan, nama saya Latif Setiabudi. Di sini saya akan mengunjungi salah satu museum di Malang, yakni Museum Brawijaya. Sebelum itu, mari kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Yuk. Museum Brawijaya dikenal sebagai museum yang memiliki koleksi benda-benda bersejarah yang cukup lengkap. Berikut beberapa benda bersejarah yang berada di dalam Museum Brawijaya. Lukisan ini untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya melawan Jenderal AWS Malabi. Selain lukisan, terdapat pula senjata-senjata yang digunakan dalam pertempuran tersebut. Meja kursi ini pernah digunakan untuk perundingan gencatan senjata di Surabaya antara pihak Indonesia dengan pihak Sekutu pada 29 Oktober 1945. Terdapat peta rute perang gerilya yang ditempuh oleh pasukan Jenderal Sudirman. Selain itu, juga terdapat seperangkat alat-alat yang pernah beliau gunakan selama perang gerilya berlangsung. Mobil sedan pabrikan DeSoto USA ini pernah digunakan oleh Maijen Sungkono sebagai kendaraan dinas saat menjabat sebagai Panglima Divisi 4 Narotama dan Panglima Divisi Jawa Timur. Gerbong maut ini adalah salah satu dari 3 gerbong maut yang digunakan untuk mengangkut 100 tahanan dari Bondowoso ke Surabaya pada 23 November 1947. Museum Badra Sandi atau yang lebih dikenal sebagai Monumen Badra Sandi adalah monumen yang melambangkan perjuangan rakyat Bali yang terletak di Renon dan Pasar Bali. Monumen yang berdiri di atas tanah seluas 13,8 hektar dengan luas gedung 4.900 meter ini dirancang oleh Insinyur Ide Gede pada tahun 1981. Pembangunannya pun dimulai pada tahun 87 atas prakarsa mantan Gubernur Bali Ide Bagus Mantre. Dan pada tanggal 14 Juni 2003, monumen ini diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Museum Badra Sandi memiliki arsitektur khas tradisional Bali dan syarat akan filosofi Hindu. Kata Badra sendiri memiliki arti genta. Selain itu, elemen-elemen Hindu yang ada di monumen adalah guci amerta yang disimbolkan dengan kumba atau semacam periuk yang dapat dilihat di bagian atas monumen. Ada ekor naga Basuki yang terwujud dekat Swamba dan kepalanya pada kori agung. Ada badan bedawang akupe yang diwujudkan pada landasan monumen dan kepalanya kepada kori agung. Ada gunung Mendalagiri yang diwujudkan dengan monumen menjulang tinggi. Dan ada kolam yang mengelilingi monumen yang diibaratkan sebagai Kesyarnawa atau lautan susu. Selain memiliki nilai filosofi Hindu, monumen Badra Sandi juga syarat akan simbol kemerdekaan. Anak tangga yang berada di pintu utama monumen berjumlah 17. Tiang agung yang berada di bagian dalam monumen jumlahnya 8 yang memiliki ketinggian 45 meter. Angka-angka tersebut adalah tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Secara garis besar, monumen Badra Sandi dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian Nistaning Utama Mandala, Madyaning Utama Mandala, dan Utamaning Utama Mandala. Nistaning Utama Mandala adalah lantai dasar dari monumen. Pada bagian ini terdapat ruang informasi, ruang perpustakaan, ruang pameran, ruang pertemuan, ruang administrasi, dan toilet. Di tengah-tengah bangunan terdapat telaga yang diberi nama Pusar Tasik dengan 8 tiang agung dan juga tangga naik berbentuk tapak darah. Selain itu, di bagian ini juga terdapat foto-foto masa lalu berwarna hitam putih yang menunjukkan perjuangan rakyat Bali dalam melawan penjajah serta foto-foto kerajaan Bali tempo dulu. Lalu, ada bagian Madyaning Utama Mandala yang terletak di lantai 2 monumen. Pada bagian ini terdapat 33 diorama yang menggambarkan kondisi Bali pada masa prasejarah, kerajaan, peperangan, hingga pasca kemerdekaan. Keterangan yang ada pada diorama ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Selain diorama, pada bagian ini juga Museum TB Slalay Center merupakan museum yang didirikan oleh Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Tiopan Benhart Slalay SH atau yang dikenal juga sebagai Bapak TB Slalay. Beliau adalah mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan 6, lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1961 dan memiliki jabatan terakhir di militer
yaitu asisten satu Kasat dengan pangkat Mayor Jenderal pada tahun 1988. Museum ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 2006 dan kemudian diresmikan 2 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 17 April 2008. Museum ini terbagi atas 3 bagian, yaitu Museum Jejak Langkah TB Slalahi, Museum Batak, dan Huta Batak. Museum Jejak Langkah TB Slalahi memiliki ruangan yang disebut sebagai ruang motivasi. Museum ini berisi koleksi pribadi TB Slalahi yang berupa pakaian dinas, bintang jasa, tanda kehormatan, kendaraan pribadi dan dinas, jenis senjata yang pernah digunakan oleh TB Slalahi, dan kenang-kenangan dari penjuru dunia yang diberikan kepada Bapak TB Slalahi. Dalam museum ini masih terdapat ruangan lainnya, seperti perpustakaan, convention hall, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah Museum Batak. Museum Batak diresmikan pada tanggal 18 Januari 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada beragam koleksi budaya Batak yang ditampilkan di museum ini, seperti budaya Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, dan Pakpak. Dalam museum ini dapat kita kenali segala perbedaan dan ciri khas keenam puak Batak, dan juga benang merah filosofi Dalihan Natolu yang menyatukan sebagai identitas Batak. Selain itu dapat kita lihat juga berbagai peninggalan kuno dari beragam puak Batak, mulai dari kehidupan spiritualnya hingga ke benda-benda yang digunakan sehari-hari. Sifat magis dan kentalnya filosofi hidup Batak bisa kita lihat dalam koleksi Museum Batak. Di dalam museum ini juga terdapat galeri Sisingamangaraja dan galeri perjuangan bangsa Batak melawan penjajahan. Kita juga bisa melihat pesan-pesan leluhur buat generasi di masa kini yang bisa diingat dan dilakukan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah Huta Batak, tiruan bangunan perkampungan Batak yang berada di luar museum. Ada 6 rumah adat Batak yang dibuat sedemikian rupa beserta kuburan batu, hariara, pohon bambu, dan ulu balang. Tidak hanya itu, tiruan patung segale-gale juga ada di sana, dipajang di depan salah satu rumah adat Batak. Pada Huta Batak, sering dilakukan atraksi budaya untuk menarik perhatian wisatawan terhadap budaya Batak. Diharapkan teman-teman yang datang berkunjung ke museum ini dapat terinspirasi dari kisah Bapak TB Slalahi dan mengenal serta dapat mencintai budaya yang ada di segala penjuru Nusantara. Monumen Wira Surya Agung berada di Jalan Raya Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Monumen ini dibangun oleh Yayasan Wira Surya Agung pada bulan Agustus 1979 dan diresmikan pada tanggal 17 Desember 1979 oleh Jenderal TNI Poniman selaku Kepala Staf Angkatan Darat. Terbelakang monumen ini adalah pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu di bawah pimpinan Malabi. Kemudian, pada pertempuran 10 November 1945, tatkala berusaha menahan pasukan Jenderal Mansur, banyak korban pejuang yang jatuh disebabkan tembakan Gurkha dari atas pohon. Di monumen ini tertulis, kami pemuda pelajar sekolah menengah Surabaya yang pada awal revolusi tergabung dalam sekolah kader perwira bahu-membahu dengan segenap lapisan rakyat arek-arek Surabaya tanggal 29 Oktober 1945 telah menyerbu dan merebut kembali jembatan Wonokromo yang ketika itu diduduki sekutu dalam rangka membangun kembali kekuasaan penjajah. Para pejuang dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan mendesak terus pantang mundur di medan pertempuran dengan semboyan merdeka atau mati. Menembus hujan peluru jembatan Wonokromo kami lintasi. Kami gempur musuh hingga bertekuk lutut mengibarkan bendera putih. Inilah percikan peristiwa dalam kota Surabaya pada awal revolusi. Salah satu perlawanan heroik arek-arek Surabaya yang berkobar. Peristiwa tersebut telah lama berlalu, hanya menjadi saksi kenangan gemilang. Semoga semangat 45 dapat menjiwai dan diwarisi oleh generasi mendatang. Surabaya. Arti filosofis monumen. Hari Proklamasi 17 Agustus 45 ditandai dengan tinggi monumen 17 meter. Kolonade terdiri dari 8 kolom, bidang relief 4 buah, landasan petadon persegi 5. Kedua, yaitu hari lahir Angkatan Perang 5 Oktober 1945, yaitu
tinggi patung tanpa senjata 5 meter, tinggi kolonade 10 meter, tahun 45, ditandai dengan sirip 4 buah dengan landasan segi 5. Ketiga, peristiwa pertempuran 29 Oktober 1945, yaitu dengan platform persegi panjang 25 meter panjang dan 10 meter lebar. Tahun 45, sirip 4 buah dengan landasan segi 5. Yang keempat, 4 buah patung dalam berbagai sikap, tiarap, merunduk, tegak atau bangkit, dan berdiri, melambangkan pertumbuhan kader pelopor bangsa ibarat bunga yang sedang tumbuh dari kuncup remaja hingga mekar sempurna. Yang kelima, obor 5 buah, melambangkan semangat perjuangan yang berjiwa Pancasila. Adapun pahlawan yang gugur yaitu Mayor Ronokusumo, Kapten Huntoro, Citro, Sakroni, Paidi, Mintarjan, Tamiji, Mustaji, Sunarjo, Nyoman Oka, Saleh, Mubarka, Sarwi, Halik Santoso, Sudibjo, Raji Sujono, Joko Kadarusman, Surjadi, dan Brigjen Suwarno.